Wah, 2 perempuan nih. Nah, gue tuh awal nyampe situ pas dipanggil si cewek ini nyaut, gue mikirnya si cewek ini sama pacarnya atau sama siapa gitu, sama cowok. Nah, ternyata enggak bang. Ditanya, Mbak sama cowok sama pacarnya? Kita cewek mas. Si Iki masuk duluan. Dia lagi gini bang, si Bima. Keadaannya gini, duduk sila gini, keadaannya gini. Matanya kosong, sambil gini, cuman ngomong, turun, turun, turun. Gue kesini niatnya ini loh, cuman balik lagi. Karena gitu kan gak ada yang mau juga ya, si Bima juga gak mau gitu. Bahkan malahan dia yang ngajak gitu. Pengen seneng-seneng di gunung gitu, pengen liburan. Ya gimana lagi gitu. Nah di situ tuh si Iki agak bete bang. Pak Ustadz ini dia ngasih tahu suatu hal bang. Siapa yang bentrok sama Chris itu? Halo guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Horor. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Dia akan menceritakan tentang pengalamannya pertama kali naik Gunung Gede. Kalau dibilang horor, sangat horor. Karena dia bertemu dengan dua sosok wanita yang entah bagaimana ceritanya dia bisa ngelihat dua sosok itu. Untuk kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita bisa masuk ke ceritanya. Halo bro, namanya siapa bro? Sultan. Sultan. Wah, Sultan apa ini? Sultan Agung. Sultan Agung. Oke. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya saat pertama kali naik gunung. Bisa dimulai dari sekarang ceritanya. Oke. Jadi ceritanya ini sekitar tahun 2024 bang. 2024. Gue diajak temen gue yang namanya Bima naik ke Gunung Gede. Karena dia katanya penasaran pengen naik gunung. Gitu. Kebetulan gue juga di situ pertama kali naik gunung bang. Makanya gue penasaran, gue juga pengen gitu. Jadi pendaki lah kayak gitu lah. Terus si Bima ini ngajak gue, cuma di situ gue nggak sepenuhnya ayo gitu bang. Karena posisi kan si Bima pertama naik gede. Gue juga sama pertama. Kita kan nggak mungkin ya bang, berdua doang gitu. Makanya si Bima ini inisiatif ngajak temennya yang namanya Rizky. Nah, habis itu kita janjian 2 minggu ke depan dan si Iki pun langsung mengiyakan ajakan si Bima itu. Singkat cerita, 2 minggu ya olahraga lah gitu bang persiapannya. Nah, sebelum berangkat kan gue sama Bima tuh nggak punya alat ya bang. Soalnya kita benar-benar nol gitu, nggak pernah naik gunung sama sekali. Di situ kita minjem bang ke temen gue yang pendaki gitulah. Nah, untungnya si temen gue ini minjemin bang. Pokoknya alat udah lengkap. Di hari H pendakian, hari Rabu, kita bertiga kumpul di rumah gue bang. Kita kumpul di rumah gue sekitar jam 10 tuh 2 teman gue ini udah sampai di rumah gue. Ngecek logistik aman atau enggak. Kita jalan dari rumah ke base camp Putri itu jam 1 bang. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Karena kita niatnya pengen istirahat dulu di sana gitu bang. Pengen istirahat sebentar gitu sampai pagi. Nah, kita sampai base camp bener-bener istirahat, kita tidur sebentar gitu. Kita niat nanjak itu mulai nanjak jam 7 bang. Jam 7 pagi? Iya. Nah ternyata jam 7 itu hujan bang. Jam 7 hujan. Kita kan gak mungkin jalan kan bang. Gak mungkin nge-trek pas lagi hujan kayak gitu. Nah habis itu kita nungguin hujan reda dulu. Ternyata hujannya reda jam 9 bang. Itu kan udah kesiangan banget kan, udah lumayan kesiangan banget. Ya udah gak apa-apa. Kita nge-trek dalam keadaan habis hujan, agak licin. Singkat cerita, kita nyampe di Surken itu jam 4 kurang lebih. Dari jam? Dari jam 9. Oke. Karena kita jalannya agak santai kan bang. Soalnya pendaki baru juga. Nah dari base camp kita ke Surken itu nggak ada apa-apa bang. Aman-aman aja gitu ya udah gitu. Ya ngeluh-ngeluh dikit capek lah karena pertama kali. Pas gue sampai Surken, gue ketemu rombongan orang Bekasi bang. Pendaki dari Bekasi. Mereka 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan.
Mereka nyapa kita bang, kayak bang baru nyampe, iya nih baru nyampe, ya udah sini dulu katanya. Itu orang semua asik bang, jujur. Abis itu kita melipir dulu ke tenda mereka, dibikinin kopi, dikasih makan, bahkan dikasih rokok juga. Kita nongkrong dulu di situ. Nah, karena kita keasikan ngobrol, terutama gue sama Rizky ini keasikan ngobrol, kita nggak sadar bang, si Bima ini ngelamun, tatapannya kosong, kayak mikirin sesuatu gitu. Cuman gue mikirnya ini orang pertama kali naik gunung ya mungkin dia capek gitu bang ya, kaget gitulah, kaget, gak kita hirauin gitu. Nah, singkat cerita, gue diingetin sama Iki kalau di situ tuh udah jam 6 bang, karena kita keasikan ngobrol lama, kita belum bangun tenda, belum apa, baru nyampe banget gitu. Kita keasikan ngobrol dan diingetin sama Iki, ayo kita jalan lagi, lanjut lagi. Kita mau ngecamp di arah barat. Nah kata orang Bekasi ini, udah bang di sini aja. Nah jadi posisi orang Bekasi ini di tengah bang, di tengah Surken. Nah gue diajak sama Iki tuh ke tempat biasa dia ngecamp di arah barat dekat mata air, dekat mata air. Nah habis itu ya udahlah kita jalan. Nah posisi si Bima ini masih gitu bang, kayak apa ya? Bahasa Sundanya tuh malaweng lah, bengong gitu, bener-bener kosong tatapannya gitu. Ditanya sama si Iki ini agak bete bang, karena si Bima ini kan yang ngajak kan, yang ngajak ke situ. Cuman di situ dia kayak nggak excited gitu lah di pendakian itu. Terus si Iki bete juga karena ini orang-orang Bekasi ini kan suka, dia kan pada asik gitu ngajak ngobrol. Nah sama si Bima ini kayak gak dihirauin gitu bang, dia cuma ngelamun gitu. Orang nanya juga dicuekin gitu kan. Nah, habis itu kita lanjut jalan ke arah barat. Nah, di perjalanan itu gerimis, Bang. Sekitar jam habis maghrib lah ya, 6 atau 6.15 gitu. Gerimis, Bang. Nah, pas udah agak deket ke tempat biasa si Iki ngecamp, di situ ada satu tenda. Nah kita mikir kan, wah lumayan nih ada temen gitu, biar nggak sendirian banget gitu. Kita samperin, terus si Iki inisiatif kayak manggil, ada orang apa enggak gitu. Takutnya tendanya doang, orangnya lagi kemana gitu kan bang. Dipanggil sama si Iki. Bang, Kak, Mas gitu dipanggil kan. Gak ada yang nyaut bang. Terus dipanggil sekali lagi. Bang, ada yang nyaut bang. Cuman gue agak kaget, karena yang nyaut ini cewek. Dengan logat Jawanya yang medok itu, nggih mas, 2 kali bang, 2 beda tuh suaranya, 2 perempuan. Wah 2 perempuan nih. Nah gue tuh awal nyampe situ pas dipanggil si cewek ini nyaut, gue mikirnya si cewek ini sama pacarnya atau sama siapa gitu, sama cowok. Nah ternyata enggak bang, ditanya, mbak sama cowok sama pacarnya? Kita cewek mas, berdua katanya gitu. Kita coba, oh iya mbak, saya izin di sini ya, dekat sini. Pokoknya kita ngebangun tenda di situ, nggak jauh lah bang, jaraknya paling 3 meter 4 meteran, bener-bener deket gitu. Bersebelahan banget. Bersebelahan banget. Kita bangun tenda, pas kita lagi bangun tenda tuh, baru selesai bangun tenda, hujan makin gede bang. Ya udah kita masuk gitu, belum bikin kopi, belum apa gitu. Tadinya mau makan dulu, cuman ya gara-gara hujan gitu, ya udah ntar aja deh nunggu reda gitu. Kita masuk ke tenda. Setelah kita masuk ke tenda, hujan reda sekitar jam 8. Jam 8 atau setengah 9 lah. Nah, si Iki ini inget bang, itu cewek kok dari tadi ngobrol, cuman agak aneh ya gitu. Jadi samar-samar gitu bang, suaranya nggak jelas. Mungkin emang karena kita nggak ngerti bahasanya, karena ya mereka udah jelas banget lah dia orang Jawa gitu, karena medok banget gitu bang bahasanya. Habis itu kita keluar dari tenda karena udah reda, kita mau bikin kopi, mau masak, mau ngerokok gitu lah. Nah si Iki keluar duluan bang, baru keluar kepalanya doang gini, dia masuk lagi ke dalam tenda yang tadi gak ada. Di situ posisinya habis gerimis. Nah kita di situ mikir kayak mungkin emang pindah gitu bang. Kita bener-bener positive thinking, mungkin emang si cewek ini pindah. Cuman kalau dipikir-pikir
kalau orang bongkar tenda dengan jarak 3 meter atau 4 meter mungkin bakal kedengeran kan. Iya. Soalnya gerimisnya juga saat itu ya lumayan gak terlalu gede lah, kecil gitu, harusnya ada suara kedengeran. Soalnya waktu dia ngobrol juga samar-samar kedengeran gitu suaranya, samar-samar kedengeran walaupun dia di dalam tenda. Cuman setelah dipikir lagi ya, kok bisa ya dia pindah dalam keadaan hujan terus gak kedengeran. Jago banget gitu ngebongkar tendanya kan. Habis itu udah kita nggak hirauin itu, pokoknya kita bener-bener mikir si cewek itu pindah gitu bang. Pindah. Ya udah kita nggak mikir karena kita gak mau ngacauin suasana lah gitu. Nah habis itu pas kita mau bakar rokok, koreknya si Iki ini ketinggalan bang di tempat yang tadi orang Bekasi itu. Gue ada korek, gue cari. Setelah gue cari ternyata korek gue basah di luar bang. Lupa gue masukin, ada di luar tenda terus kebasahan di situ. Ah gimana nih, asem banget gue pengen ngerokok katanya gitu. Udah minjem katanya. Gak mungkin dong gue kesana sendirian minjem korek ke tengah lagi gitu, ke Surukan Tengah lagi. Ya gimana ya? Nah di situ posisi si Bima ini mungkin karena kecapean dia tidur bang, ketiduran. Waktu gerimis itu dia ketiduran. Nah habis itu kita mutusin buat minjem korek berdua. Kita balik lagi ke tenda si orang Bekasi ini. Jarak dari tenda gua ke orang Bekasi ini sekitar 10 menitan lah bang. 10 menit sampai 15 menitan. Itu kan kalau sendiri gue lumayan Ya. PR juga kan, ya. parno juga kan. Apalagi setelah kejadian itu kan tenda tiba-tiba hilang. Makanya kita mutusin buat minjem korek berdua. Nah singkat cerita kita jalan berdua minjem korek sambil ngobrol di jalan. Nyampe di tenda sana, abang-abang itu belum tidur posisinya. Mereka lagi bikin kopi, lagi ngobrol lah gitu, lagi gitar-gitaran. Bang, ada korek gue gak ketinggalan, kata si Iki. Wah kurang tahu tuh disimpan di mana tadi. Wah lupa lagi saya. Ya udah nih kalau gak ada korek di sana bawa aja, katanya gitu. Nah karena balik lagi orang-orang itu asik ngajak ngobrol terus, nggak sadar kita di sana setengah jam lebih bang ngobrol dengan keadaan ninggalin si Bima di tenda sendirian lagi tidur. Kita ngobrol setengah jam asik gitu ngobrol. Gue diingetin lagi sama si Iki bang. Si Bima kan di tenda sendirian. Si Iki ini inget gara-gara orang Bekasi ini nanya temannya satu lagi mana bang? Kok ditinggalin? Nah si Iki langsung sadar di situ bang, langsung sadar. Oh iya teman gue di tenda lagi tidur katanya gitu. Oh yaudah tenang buru-buru katanya. Nah habis itu ya udah kita say thank you ke abang itu. Kita lari-lari kecil lah, soalnya si Bima ini ditinggalin sendiri kan kasihan. Setelah kita udah agak deket ke tenda kita, tendanya geter-geter bang. Tenda kita geter-geter. Gue mikir sama si Iki kayak, wah si Bima udah bangun nih, udah bangun gitu. Pas gue nyampe ke dalam sama si Iki masuk duluan. Dia lagi gini bang si Bima. Keadaannya gini, duduk sila gini, keadaannya gini. Matanya kosong, bener-bener kayak apa ya? Jadi bola hitamnya itu agak naik ke atas gitu bang. Jadi kayak kelihatan putih semua gitu matanya. Nah di situ gue parno bang, kayak wah gimana nih? Mau minta tolong ke siapa gitu. Nah di situ gue bingung bang harus gimana. Masa harus balik lagi ke tengah lagi gitu, baru juga nyampe kan. Nah cuman di situ gue mikir, kalau nggak gue yang minta tolong sendiri, gue gak mau ditinggalin di tenda sih bang, sama si Bima keadaan kayak gitu. Makanya gue inisiatif, gue lari sejadi-jadinya, gue kenceng lari ke tengah lagi buat minta tolong. Gue lari, setelah nyampe orang Bekasi itu, wah kenapa bang ada yang ketinggalan lagi? Bang, minta tolong bang, 2 orang aja, teman saya bang, aneh. Kenapa? Aneh bang pokoknya. Yaudah, kita jalan bang, berdua agak lari kecil tuh sama orang Bekasi itu berdua. Setelah nyampe tenda, mana bang, kenapa? Pas gue nyampe tenda, si Bima ini udah tidur lagi bang. Di situ muka si Iki pucet lah pokoknya. Pucet dia, karena mungkin ketakutan ya. Karena panik gitu. Dia ketakutan, panik lah gitu lah. Ditanya sama si orang Bekasi ini, gimana mas kejadiannya? Gak tahu bang, tadi saya baru nyampe tenda. Posisi si Bima tuh lagi gini. Tatapannya kosong, bener-bener matanya kayak putih semua gitu. Gak ngomong apa-apa, diem dong gitu. Matanya juga bener-bener gak ngedip sama sekali, kayak gitu. Cuman tadi pas teman saya minta tolong ke sana ini, si Bima ini sambil gini, cuman ngomong turun.
turun, cuman gitu bang, berkali-kali itu katanya. Cuman kan gue di situ posisi nggak ada kan, gue denger dari point of view si Iki, katanya si Bima itu kayak gitu. Cuman karena pas gue nyampe ke tenda lagi, si Bima udah posisi tidur lagi, gue ngerasa udah aman bang. Ternyata pas si abang Bekasi ini mau balik lagi ke tendanya, dia ngegereng gini bang, kayak gitu-gitu bang. Lagi tidur cuman merem. Nah gue nggak tahu gimana caranya, si orang Bekasi ini minta air, katanya coba minta air dong, katanya dia baca-baca doa gitulah, terus diusapin ke mukanya. Dalam keadaan badannya keras, badannya tuh keras bang, kaku gitu. Kaku. Gue ngerinya kan hipotermia bang. Dia pertama kali naik gunung, waktu itu posisi berapa derajat ya, lumayan dingin lah gitu. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali ke situ bakal kaget lah tubuhnya gitu. Gue mikirnya, oh ini orang hipotermia kali ya gitu. Cuman setelah diusapin air sama si abang ini, dia dari badan keras gitu tiba-tiba gitu bang, langsung lemes gitu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita ceritain lah gitu selama pendakian gimana. Abangnya juga agak aneh, padahal kita waktu selama naik nggak ada apa-apa gitu, aman-aman aja. Ya udah, keadaan udah mulai membaik. Orang Bekasi ini berdua balik lagi ke tendanya. Nah, bang kita balik lagi ya. Cuman kalau ada apa-apa, kalian bangunin aja ya katanya. Takutnya ada apa-apa lagi, bangunin aja, aman aja kok katanya. Dia balik lagi. Kita di situ karena udah posisi berdua gua sama Iki udah udah nggak tahu gua harus gimana gitu. Parno duluan nih. Udah parno, terus udah gak bete lah bang, bisa dibilang agak gimana ya. Wah gue di kesini niatnya ini loh, cuman balik lagi karena gitu kan gak ada yang mau juga ya, si Bima juga nggak mau gitu, bahkan malahan dia yang ngajak gitu, pengen senang-senang di gunung gitu, pengen liburan. Ya gimana lagi gitu. Nah di situ tuh si Iki agak bete bang, dia agak bete. Karena mungkin dia ngerasa yang paling senior dia di situ karena dia udah mendaki beberapa gunung. Cuman gue ingetin lagi ya, gimana lagi Ki? Kita kan gak ada yang mau kayak gini gitu. Itu tuh sekitar jam 11 apa setengah 12 gitu. Nah kita di situ mutusin buat tidur bang. Nah sebelum tidur gue ngobrol dulu sama si Iki. Gue, Ki kayaknya kita gak harus summit deh. Dengan keadaan si Bima kayak gini kita gak harus maksain gitu. Cuman si Iki di situ kayak agak ngebantah gitu bang, agak kayak gimana gitu. Dia baru mungkin sebelumnya dia ke Gede udah pasti summit gitu bang. Nah dia di situ kayak, cuman ya dia mungkin mikir lagi ya gimana lagi, keadaan teman kita lagi drop banget gitu. Ya udah si Iki ngokein, ya udah kita jalan pagi gitu. Kita makan abis itu pokoknya kita langsung pulang gitu. Sebelum kita tidur ini bang, kan di situ posisinya kita lagi parno kan. Nah si Iki ini karena dia pendaki, di HP-nya itu ada surat Yasin bang, ada surat Yasin. Kita mikirnya mungkin bisa bikin kita lebih tenang gitu loh bang. Nah ternyata setelah kita ngedengerin Yasin ini, wah bener-bener makin parno bang. Jadi kita makin kayak ada yang ngawasin gitu bang. Kayak pokoknya intinya makin parno lah. Gue langsung matiin, Ki udah matiin, ganti. Si Iki ganti DJ bang. Di situ gue baru bisa agak enjoy lah di situ. Jadi yang awalnya parno bener-bener chaos gitu. Setelah kita dengerin DJ ini jadi agak enjoy lah gitu. Nah si Iki langsung tidur bang di situ. Dia gampang tidur. Cuman gue di situ nggak langsung tidur karena gue nggak bisa tidur bang. Soalnya waktu itu posisinya dingin banget. Gue kan kaget kan gitu bang, agak kaget lah gitu dengan dingin yang sebegitunya. Karena gue baru pertama kali naik gunung. Gue mutusin buat scroll HP lah di situ, buka-buka galeri foto-foto lama, lihat foto-foto lama. Nah pas gue lagi lihat foto-foto lama itu, si Bima ini ada suara lagi bang, lagi tidur. Mungkin itu ngigo atau gimana, entah gue gak tahu. Gitu lagi bang. Gue kan posisi sendiri di situ, si Iki udah tidur. Gue lemparin HP, gue bangun gini, gue gini-giniin. Bim, lu kenapa? Lu kedinginan? Dia diem doang bang, terus ya udah tidur lagi, pulas lagi gitu. Pokoknya gue maksain tidur, gue di situ tidur bang. Pokoknya walaupun gue di situ nggak bisa tidur, gue paksain gimana caranya biar gue tidur bangun pagi gitu. Gue pengen balik. Gue tidur jam 1:30 mungkin, jam 1 atau 1:30.
Nah, singkat cerita, yang pertama bangun ini si Bima bang, ternyata. Yang pertama bangun si Bima, setelah itu gua, baru abis itu si Iki. Nah, pas gua bangun, gua ngeliat si Bima di luar lagi bikin kopi bang. Nah, di situ gua agak seneng. Wah, ini orang udah normal nih, udah bisa bikin kopi, udah bisa ngajak ngobrol gitu. Sini ngopi, keluar dulu. Nah, abis itu gua bangunin si Iki kan. Ki, orang udah normal kayaknya deh. Kenapa? Dia udah bikin kopi. Gue bangunin kan si Iki tuh. Terus si Iki bangun. Nah, pas kita keluar, mukanya masih pucet bang. Mukanya masih pucet. Bener-bener pucet. Kayak orang sakit, kayak orang tipes lah. Pokoknya bener-bener pucet. Katanya masih kosong. Gitu. Cuman dia udah bisa ngobrol. Udah bisa bikin kopi. Kita kan mikirnya di dalam tenda kan ngeliat keluar. Oh ini orang udah normal gitu. Berarti oke, berarti kita masih sesuai dengan apa yang kita omongin malam ya. Kita langsung jalan aja habis makan gitu. Nah kita keluar, kita ngopi, kita makan gitu. Kita beresin tenda. Nah sebelum kita ngeberesin tenda, si Iki ini ngajak ke si Bima buat turun. Kata si Iki, Bim, kayaknya kita nggak harus summit deh. Nah yang gue pikirin tuh mungkin si Bima ini bakalan nolak. Pengen summit karena dia pertama kali. Rugi dong, gak ngerasain summit gitu, gak ngerasain ke puncak. Cuman yang anehnya itu pas si Iki ngajak si Bima buat turun, dia langsung ngiyain bang. Bim, kayaknya kita nggak harus maksain deh. Gue gak mau kita kenapa-napa gitu. Si Bima kayak, ya udah, gitu doang. Ya udah, ayo kita turun gitu. Turun bang, kita turun. Habis makan kita beres-beres, kita packing. Ya udah kita turun tuh. Pas jalan turun nggak ada apa-apa lah bang, nggak ada apa-apa gitu, bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Bahkan kita ngelewatin rombongan orang Bekasi itu. Orang Bekasinya nanya, bang lu kok jam segini udah turun, emang nggak ke puncak dulu? Nggak deh bang, kayaknya kita emang pengen buru-buru balik gitu. Oh iya ya udah hati-hati ya bang katanya. Kita jalan dari Surken sampai base camp aman gitu bang. Nah cuman gue inget omongan temen gue si Iki ini katanya kalau kita misalnya dari base camp ke Surken 6 jam sampai 8 jam, turunnya itu bakal lebih cepat katanya. Nah ternyata gue turun jam 8 tetep bang, nyampe base camp jam 3. Kita nyampe base camp tetep jam 3. Karena kita nungguin si Bima bang. Jadi si Bima ini waktu posisi turun itu, dia gak minta istirahat sama sekali. Cuman posisinya kan pucet. Posisinya pucet, ngelamun gitu. Tatapannya kosong. Nah si Iki ini mutusin buat wah kayaknya kita istirahat dulu deh gitu. Walaupun si Bima nggak bilang nggak bilang capek atau apa gitu, bener-bener gak ngeluh sama sekali dia, nggak kelihatan capek gitu. Cuman ya gitu, mukanya pucat, tatapannya kosong gitu. Ya udah kita istirahat beberapa kali lah. Terus si Iki di situ agak bete bang pas turun. Dia sempet agak cekcok lah sama si Bima gitu. Diomongin gitu si Bimanya kayak, kita kesini lu yang ngajak loh. Kok lu gini sih gitu? Kenapa lu kayak gini gitu? Terus gua ituin kan kayak udahlah gitu, kita nggak mau loh kayak gini gitu, nggak ada yang mau gitu kita kayak gini. Jadi ya udah kita udah turun, kita pulang, pokoknya kita selamat, udah gitu aja gitu. Pokoknya tujuan kita sampai rumah aja gitu. Nah habis itu gue omongin lagi si Bima kayak, lu kalau capek ngomong ya gitu, jangan maksain gitu. Kalau lu maksain, kalau lu kenapa-napa yang ribet kita juga gitu. Biar kita selamat bareng-bareng. Ya udah lu kalau capek bilang pokoknya. Nah ternyata dia pokoknya dari Surken sampai base camp tuh gak ngomong sama sekali, gak ngomong ngeluh, maksudnya gak ngomong capek ini itu ngeluh aja enggak gitu. Bener-bener ya udah gitu turun gitu. Sampai base camp, pokoknya kita gak mikir panjang, istirahat cuma 15 sampai 20 menit di base camp, kita pulang bang. Kita pulang. Nah di situ tuh jam 4 apa jam 5 gitu pokoknya kita jalan pulang tuh. Nyampe rumah ya habis maghrib lah ya, isya gitu. Kita yang awalnya kita berangkat 2 motor, yang satu si Iki sendiri, yang satu motor lagi gue sama si Bima, yang bawa motor si Bima. Sampai pada akhirnya gue pulang yang bawa motor bang, karena keadaan si Bima kayak gitu, gue takut kenapa-napa kan. Itu motor posisi motor si Bima bang, gue anterin pulang ke rumahnya, gue pulangin, gue simpen motornya di rumah dia, gue balik ke rumah. Nah waktu itu tuh si Iki ini nginep di rumah gue bang, si Iki nginep di rumah gue. Nah habis itu si Iki, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol lah di rumah gue kayak, kok bisa ya tadi kemarin kita kejadian kayak gitu.
si Iki juga cerita, gue selama naik gunung pertama kali kena pengalaman kayak gini gitu. Ini tuh agak aneh. Cuman kita sebenarnya kita nggak ketemu apa-apa kan gitu. Ya gimana lagi gitu Ki. Kita juga nggak mau kayak gini kan. Nah singkat cerita kita tidur, abis bersih-bersih, kita tidur. Si Iki ini pulang dari rumah gue pagi bang, jam 6. Dia pulang jam 6. Setelah si Iki nyampe rumah, gue istirahat, gue tidur, bangun siang gitu. Sorenya nyokapnya si Bima nelpon ke si Iki. Karena kan yang paling, kalau dibandingin gue sama si Iki tuh yang paling dekat sama si Bima ini si Iki. Sampai nyokapnya juga kenal gitu sama si Iki. Nyokapnya si Bima ini nelpon ke si Iki bang, nyokapnya si Bima ini. Ki, ini si Bima kenapa ya? Kok dari kemarin setelah pulang dari gunung dia jadi ngelamun terus? Dia ada masalah apa gimana? Dia makan aja gak mau, katanya gitu bang. Terus gimana tante? Ini kita lagi di dokter katanya, sama keluarganya tuh dibawa ke dokter. Nah ternyata kata dokter dia nggak kenapa-napa bang. Kata dokter ya cuman kecapean aja gitu-gitu doang bang. Nggak ada tindakan lebih lanjut gitu. Kata dokternya udah bisa dibawa pulang gitu. Kasih istirahat aja yang cukup katanya gitu. Cuman pas nyampe rumah itu bener-bener kayak orang stres loh bang. Kayak orang stres bener-bener ngelamun gitu. Tatapannya kosong gitu. Nah bokapnya si Bima ini mutusin buat manggil temennya. Ustadz. Orang ngerti lah gitu bang ya. Orang yang ngerti kayak gitu. Nah singkat cerita. Gua sama si Iki ini inisiatif buat ngejenguk bang. Nah pas gue nyampe rumahnya si Bima. Nah posisi rumah si Bima itu rumah biasa, kamar si Bima ini di pojok, di pojok rumahnya gitu, buka pintu paling pojok kamar dia tuh. Pas kita nyamperin ke rumahnya, disuruh masuk sama kakaknya, langsung aja ke kamar katanya, lihat keadaannya gitu kan, kita ngeliat keadaannya. Nah di situ tuh posisi udah ramai bang, keluarganya, udah diriung lah gitu, lagi dijengukin orang gitu. Nah di situ ada si Pak Ustadz itu, ada Pak Ustadz itu lagi ngobatin kayak gitu-gitulah. Nah kata nyokapnya, ini nih Pak yang kemarin naik gunung sama anak saya. Nah di situ gue agak deg-degan bang, takutnya disalahin kan, Terus gue di situ langsung klarif kayak, yang ngajak Bima bu gitu. Kita kemarin nanjak tuh yang ngajak Bima, karena Bima belum pernah ke Gunung Gede, dia penasaran pengen nanjak, makanya kita ayoin, kita nemenin Bima gitu. Nah habis itu si Pak Ustadz ini nanya, coba ceritain kronologinya, saya pengen tahu katanya gitu. Nah, kita nyeritain tuh bang, dari awal si Bima ngejanjiin, ngajak kita buat naik. Gue ceritain semuanya tuh bang ke Pak Ustadz ini. Dari point of view gue, dari point of view si Iki. Pokoknya Pak Ustadz itu tahu lah ceritanya gitu. Nah, habis itu Pak Ustadz ini motong pembicaraan kita bang. Kamu ketemu siapa? Katanya gitu. Kamu ketemu siapa? Oh, nah gue karena gue ingetnya orang Bekasi, gue bilang aja, saya ketemu orang Bekasi Pak Ustadz, saya ketemu orang Bekasi. Bukan itu, bukan itu. Kamu ketemu siapa lagi selain dia? Katanya gitu. Kita mikir keras kan. Oh si Iki inget. Tenda. Dia ngebisikin gue bang, tenda. Nah gue ceritain di situ. Gini Pak Ustadz, pas kita baru nyampe tempat ngecamp, dekat mata air itu, kita ketemu satu tenda. Kita panggil, gak lama nyaut. Ternyata yang nyaut cewek. Katanya orang Jawa berdua, dia naik ke Gede, katanya gitu. Tapi di situ posisinya hujan. Setelah hujan reda kita keluar, tendanya gak ada. Habis itu Pak Ustadz ini ngomong lagi. Jadi mungkin kalian gak tahu, si Bima ini naik ke gunung bawa jimat. Bawa jimat. Gue bener-bener gak tahu sama sekali bang dia. Soalnya ya udahlah gitu, nanjak gak ada apa-apa gitu. Dia gak cerita apa-apa, dia gak pernah cerita sebegitunya gitu. Ternyata si Bima ini kata Pak Ustadz bawa jimat. Jimatnya itu berupa keris kecil segede gini nih, cuma segede gini. Di situ nggak ada gagangnya, jadi cuma keris, bener-bener keris kecil sama sarungnya, tutupnya tuh, sama tutupnya. Ini katanya, kalian liatin ini gak sama dia? Wah, saya jujur baru pertama kali ngeliat Pak Ustadz, saya gitu. Dia nggak cerita apa-apa ke kita gitu. Nah, kata Pak Ustadz ini, dari cerita Pak Ustadz, katanya si
mungkin bisa dibilang hodam lah ya. Iya. Hodam yang ada di Kris ini bentrok sama yang di sana. Bentrok sama yang di sana. Yang di sana mungkin jadi gini lah kasarnya, kita bertamu ke rumah orang gitu kurang sopan gitu, gak punya etika katanya gitu. Makanya yang bisa dibilang penunggu di Surken itu marah lah, gak terima gitu. Makanya ngeganggu si Bima. Dari yang pertama kejadian dia kayak gini tetap anak kosong, yang udah dari baru nyampe Surken udah ngelamun tuh, terus lagi tidur kayak ada suara apa gitu dari mulutnya, gereng gitu kan. Nah ternyata itu katanya bentrok bang. Nah di situ Pak Ustadz ini nyuruh kita ngebuang kerisnya bang. Cuman karena kita orang awam, kita nggak berani juga nyentuh itu. Akhirnya yang ngebuang keris itu anak buahnya lah bisa dibilang. Anak buah si Pak Ustadz ini. Gua nggak tahu itu keris dibuang kemana, dibawa pokoknya sama anak buahnya keluar gitu. Nah setelah itu keris dibuang dan setelah dibaca-bacain sama Pak Ustadz ini, si Bima bangun bang. Si Bima bangun, dia udah bisa ketawa bang. Maksudnya udah bisa ngobrol gitu. Ah, kalau ada di sini, emang gak capek lu? Katanya gitu. Berarti dia inget dong, selama kita muncak, selama kita ke Gede, dia inget. Oh iya tadi katanya lu kurang sehat, katanya makanya kita ngejenguk, katanya gitu. Kata si Iki. Nah, habis itu singkat cerita, Pak Ustadz ini dia ngasih tahu suatu hal bang. Siapa yang bentrok sama keris itu. Katanya 2 perempuan yang kita ketemu bang, yang tendanya tiba-tiba hilang. 2 perempuan Jawa pendaki. Jadi gue nggak tahu ini ceritanya valid atau enggak. Kata Pak Ustadz, si 2 pendaki ini beneran orang Jawa dan dia meninggal di Surken karena hipotermia atau apa gitu. Gue nggak tahu itu kapan kejadiannya. Cuman gue bener-bener, karena gue nggak tahu kan bang cerita di Gunung Gede gimana gitu. Gue pernah denger juga. Cuman dari ceritanya Pak Ustadz, gue yang gue denger kayak gitu. Keesokannya 3 hari 4 hari kemudian, alhamdulillah Bimanya udah normal lagi bang, udah bisa nongkrong lagi gitu. Cuman ya kita abis itu kita nggak berani nanya lah. Gue nggak mau dia keinget lagi gitu. Gue nggak mau nanya lebih detail dia kenapa waktu itu. Ya udah gitu bang. Gitu sih bang ceritanya. Dari cerita yang tadi lo sampaikan semua, gue bener-bener nyimak. Dan buat gue itu gila sih, serem. Mungkin kalau gue ada di posisi itu, gue juga akan ngerasain takut mungkin ya. Mungkin seperti itu. Cuma dari semua yang lo ceritain tadi, ada pertanyaan dari gue. Selama pendakian ini kan pertama kali lo naik gunung. Pertama kali. Nah, yang lo rasain kayak gimana? Jujur di situ bikin gue parno bang. Terus bikin gue agak sedikit kapok ya. Trauma gitu. Trauma kayak gimana gitu. Cuman gue udah janji sebelum gue ke gunung mana-mana lagi, gue bakal balik lagi ke Gede. Gitu. Gue pengen summit di Gede gitu. Mungkin next time ya. Next time ya. Sama nih, kalau ada juga kesempatan. Punya hobi yang sama kayak lo. Wah boleh tuh bang. Nah nanti mungkin kita atur plannya buat kita nanjak bareng. Jadi gini, banyak yang ngeganjel banget. Contohnya kayak tadi nih, dari yang saat lu pertama naik, ketemu sama orang Bekasi, ya kan? Lu ketemu sama orang Bekasi itu, emang kalau di gunung ya, beda banget sama kayak kita di tempat-tempat biasa gini. Kalau lu ketemu sama orang baru, tempat biasa gini, lu kan, bodo amat, gue nggak kenal. Gue nggak akan tegur sapa gitu. Lu negur, gue tegur. Tapi itu bedanya di gunung. Lu sekalipun lu ketemu sama orang baru, lu akan tegur sapa. Itu perbedaannya di gunung. Dan yang bikin gue lebih aneh lagi, si Bima naik saat ketemu sama orang Bekasi itu, bisa-bisanya dalam posisi rame dia diem bengong. Itu udah keanehan buat gue. Keanehan. Mungkin ya karena seperti yang lo ceritain tadi, dia bawa jimat itu kan. Kalau kita ketemu sama circle yang baru, orang baru yang saat ketemu kita naik gunung, orangnya asik, lu pasti akan kebawa. Seperti yang lo cerita tadi, lu nggak sadar karena asik ngobrol, dijamu, ngopi, makan segala macem, lu sampai lupa pasang tenda kan? Sampai lupa waktu. Iya, lupa waktu. Emang seperti itu. Jadi
saat lu bertemu sama mereka, keasikan ngobrol, lupa waktu, lupa pasang tenda, mungkin di situ si Bima makin kacau. Mungkin seperti yang dibilang tadi, bentrok lah si jimatnya dia sama penunggu situ. Dan yang lebih aneh, ini aneh banget buat gue yang, lu ketemu dua sosok cewek yang gue tahu selama gue naik gunung, termasuk gunung nasional rata-rata, termasuk ini kan gunung gede, gunung nasional. Standar untuk pendakian minimal 3 orang. Itu standarnya. Biar lo tahu juga. Standar pendakian 3 orang gunung nasional itu. Berdua gak akan pernah dapat izin kecuali lo tektok. Kalau lu naik gunung ngecamp standarnya 3 orang. Wah, gue baru tahu sih. Lu baru tahu kan? Jujur gue baru tahu. Gue kasih tahu makanya. Jadi standarnya itu buat naik gunung nasional, gunung-gunung udah yang TNGP deh hitungannya. TNGP itu Taman Nasional gitu, gunung gitu. Itu hitungannya standarnya 3 orang. Yang bikin gue aneh, lu ketemu tenda yang isinya cuma 2 orang perempuan. Itu udah nggak masuk logika buat gue. Mungkin karena nggak masuk akal. Mungkin karena gue baru tahu sekarang, jadi waktu itu nggak mikir kemana-mana. Coba waktu itu gue udah tahu, kayak mungkin kok bisa berdua cewek gitu. Iya, kecuali seperti yang gue bilang, saat lu tektok itu pasti dapat izin. Tapi kalau lu berdua ngecamp nggak akan pernah dapat izin. Karena apa? Saat lu berdua, yang satu ini kenapa-napa, yang satu ini akan kewalahan untuk bawa turun. Saat satu ini kenapa-napa gitu kan. Jadi makanya kenapa minimal standar naik gunung nasional itu minimal 3 orang. Jadi bisa satu kenapa-napa, yang 2 itu bisa handle. Ya. Coba lo buka aja, search aja di internet, standar untuk pendakian gunung nasional itu berapa orang. Lu gue baru tahu sih. Baru tahu kan? Baru tahu. Itu makanya gue bagi pengalaman gue kalau begitu. Maksudnya gini, gue biasa ngedaki dan gue tahu peraturan buat mendaki gunung seperti apa. Pertanyaannya itu, apakah dapat izin saat mereka si perempuan-perempuan ini naik berdua? Apa sebenarnya awalnya mereka naik bertiga? Bahkan lebih mungkin. Mungkin. Nggak ada yang tahu kan. Dan sisa mereka berdua. Gini, gue biasa naik gunung, namanya kita packing barang, bongkaran tenda buat packing, buat cabut. Apalagi cuaca hujan, itu nggak mungkin coy. Itu aneh nggak di situ? Gue ya aneh sih bang, cuman karena gak mau ngerusak suasana ya, mikir ya udah emang mungkin dia emang udah pro naik gunung, ngebongkar tenda sampai gak kedengeran gitu, posisi hujan, ya udah pindah aja gitu gue mikirnya. Sepro-pronya pendaki gunung itu orang biasa nanjak, kalau dia namanya packing kayak gitu, nggak mungkin secepat itu gitu, maksudnya jedanya gitu, posisi tambah hujan kan, logikanya begini. Barang-barang lo yang di dalam tenda, saat lo packing, posisi hujan, otomatis akan basah. Ya kan? Banjir itu udah pasti. Ya. Sebenarnya kayak orang pertama kali naik gunung, seperti yang lo bilang tadi, nggak summit itu rasanya rugi. Iya. Rugi banget. Jujur gue rugi sih. Ya, rugi. Ngerasa rugi, cuman ya lu makanya gitu. Ada keinginan buat naik ke sana lagi, salah satunya pengen summit. Tapi tujuan kita naik gunung ke sana itu, lu berangkat utuh, pulang utuh. Iya. Tapi yang gue aneh ya, yang lebih aneh lagi nih, saat si siapa teman lu Bima ini, dia begitu, temen lu yang satunya si Iki nih, bener-bener nggak bisa komunikasi. Katanya sih, ya dia tanya-tanya gitu, cuman ya si Bima pas posisi gini nyuruh turun doang, suaranya beda banget gitu ya, suaranya lebih kasar gitu, turun gitu, cuman gitu-gitu doang, ulang-ulang gitu. Wah, cuman pas gue balik lagi ke tenda ya, udah nggak gitu, makanya gue nggak nyaksiin secara langsung gitu, posisinya kayak gimana. Tapi emang sebelumnya ada narasumber juga, dia cerita tentang gunung yang sama. Mungkin saat nanjak pertamanya dia, si Bima ini, dengan yang dia bawa hal yang menentang, ya kan? Mungkin pas saat dia nyampe di Surken, itu mungkin salah satu permasalahan mulai ada. Karena sebelumnya ada narasumber juga yang bercerita seperti itu. Ya, jadi mungkin dari pengalaman lo yang kemarin naik, lu punya pesan nggak buat pendaki-pendaki baru yang mau coba naik gunung? Pesannya bang? Ya, pesan lo. Buat kalian yang baru pertama kali naik gunung, pastiin kalian sama orang yang berpengalaman lah. Jangan coba-coba kalian pertama kali naik gunung, kalian nekat buat sendiri gitu.
Maksudnya harus ada yang udah pengalaman lah gitu. Iya. Terus satu lagi, mungkin kalau di gunung kita harus bisa bisa ngatur mood sama rasa capek. Iya. Karena itu susah banget Bang, jujur. Susah. Posisi kita lagi capek terus mood kita rusak tuh, wah kayak pengen gimana gitu. Cuman balik lagi itu kan di gunung kita harus bisa ngatur itu. Iya. Itu aja sih Bang. Oke guys, gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir tadi. Ceritanya sangat gokil, apalagi buat pengalaman pertama saat mendaki gunung. Buat kalian yang seneng dengan videonya, kalian bisa like, komen, and share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.